Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Garuda Bangsa akan mempresentasikan dan mendemokan proyek UAS kami dari mata kuliah pemrograman visual. Perkenalkan, nama saya Radhia Prameswari Putri dengan NIM 210103113 dari kelas TI 21A3 dan teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nelson Leandra Gusman dengan NIM 210103113 Di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS kami, dan video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan untuk ujian akhir semester mata kuliah pemrograman visual dari Prodi Teknik Informatika yang diampu oleh Bapak Mutarom. Semoga video ini bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Berikut langkah pertama untuk masuk ke database. Kita buka SAM. Di sini kita klik Start. Setelah itu kita masuk ke localhost kita. Di sini database kami ada database laundry. Di database laundry ada tabel, yaitu tabel keluar, tabel masuk, tabel paket suci, tabel pelanggan, dan tabel petugas. Berikut di tabel keluar ada ID keluar, ID masuk, ID pelanggan, nama petugas, nama paket, jumlah cuci, tanggal keluar, status cucian, total harga. Di struktur seperti di sini di primary key, yaitu ID keluar, ID masuk, ID pelanggan, nama petugas, nama paket, jumlah cuci, tanggal keluar, status cucian, total harga. Berikut di tabel masuk, yaitu di sini juga ada ID masuk, ID pelanggan, nama pelanggan, ID petugas, nama petugas, ID paket, nama paket, tanggal masuk, jumlah cuci, total harga, dan status cucian. Di struktur juga di sini ada primary key, yaitu ID masuk, ID pelanggan, nama pelanggan, ID petugas, nama petugas, ID paket, nama paket, tanggal masuk, jumlah cuci, total harga, status cucian. Berikut di tabel paket cuci, yaitu di sini ada ID paket, nama paket, status, harga. Di primary key, yaitu ID paket, nama paket, status, harga. Berikut di tabel pelanggan, di sini di ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon. Di struktur di primary key, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon. Di tabel petugas juga di ID petugas, nama petugas, alamat, nomor telepon. Di struktur di sini juga ID di primary key, yaitu ID petugas, nama petugas, alamat, nomor telepon. Berikut untuk menghubungkan database ke Visual Studio. Di sini kita akan menggunakan OBDC. Kita buka OBDC. Di sini kita klik add. Di sini kita memilih MySQL OBDC 8.0 underscore driver. Setelah itu klik finish. Di sini kita kasih nama database kita db laundry. Di TCP IP server kita kasih localhost. Di database di user kita kasih role. Di database juga kita kasih nama database kita, yaitu laundry.
DB Laundry. Setelah itu kita klik text. Ya, di sini muncul connection successful. Artinya database kita sudah berhasil menghubung dengan Visual Studio. Lalu kita klik OK. Oke. Selanjutnya untuk proses pembuatannya, di sini ada form menu utama di mana ada dua menu master dan menu transaksi. Di dalam menu master terdapat pelanggan, petugas, jenis cucian, dan menu untuk keluar. Kemudian di bagian transaksi ada cucian masuk dan cucian keluar. Untuk pengkodeannya sendiri seperti ini. Di bagian menu pelanggan, untuk menampilkan pelanggan dengan form 2.show dialog, kemudian petugas dengan form 3.show dialog, form 4 untuk jenis cucian, form 5 untuk cucian masuk, kemudian form 6 untuk cucian keluar, dan menu keluar. Selanjutnya yaitu ada form untuk pelanggan, di mana di sini berfungsi untuk menginputkan atau memasukkan data pelanggan, di mana untuk pengkodeannya sendiri terdapat subkoneksi untuk mengkoneksikan dengan database-nya. Kemudian ada subsimpan untuk menyimpan ke dalam tabel pelanggan. Kemudian ada subtampil untuk menampilkan data yang ada di tabel pelanggan ke dalam data grid 1. Selanjutnya form 2 load digunakan untuk menampilkan data-datanya. Kemudian button 3 digunakan untuk tombol memperbarui text box-nya. Kemudian button 1 untuk menyimpannya. Button 2 untuk menghapus data yang ada di data grid 1. Button 4 untuk keluar. Selanjutnya bagian form petugas kurang lebih sama untuk menginputkan data-data petugasnya. Terdapat subkoneksi, subsimpan untuk menyimpan ke dalam tabel petugas, kemudian subtampil untuk menampilkan data dari tabel petugas ke data grid view 1, kemudian form load untuk tampil, button 3 untuk tombol baru, kemudian button 1 untuk menyimpan dan menampilkan, button 4 untuk menutup, button 2 untuk menghapus data yang ada di data grid 1. Kemudian untuk menginputkan jenis paket cucian terdapat form data jenis paket laundry, kurang lebih sama seperti bagian form petugas dan pelanggan. Ada subkoneksi untuk mengkoneksikannya, subsimpan untuk menyimpan ke dalam tabel paket cuci yang ada di database, kemudian subtampil untuk menampilkan data dari tabel paket cuci ke dalam data grid view 1. Kemudian ada form 4 untuk load, button 1 untuk simpan dan tampil, button 2 untuk baru, button 4 untuk menutupnya, kemudian button 3 untuk menghapus data yang ada di data grid view 1. Selanjutnya untuk form cucian masuk terdapat label, text box untuk nomor cucian, combo box untuk ID petugas. Nanti apabila dipilih combo boxnya, otomatis nama petugasnya akan terisi. Ada status cucian masuk juga. Kemudian ada ID pelanggan, kode paket cuci, button, ada jumlah cucian dan total harga. Nantinya jumlah cucian ini dikali dengan harga, kemudian nanti dihasilkan di total harganya. Dan ada data grid view 1 juga untuk menampilkan data-datanya. Untuk pengkodeannya kurang lebih seperti ini. Ada subkoneksi untuk mengkoneksikannya, kemudian subsimpan untuk menyimpannya ke dalam tabel masuk, kemudian ada subtampil untuk menampilkan dari tabel masuk, database dari tabel masuk ke data grid view 1.
Kemudian ada tampil ID untuk menampilkan ID pelanggan secara otomatis, ada tampil kode cuci juga, kemudian ada tampil petugas. Kemudian dari subtampil ini dipanggil ke dalam form 5 load, tampil ID, tampil petugas, dan tampil kode cuci, yang kemudian di button 2 dipanggil sub simpannya, simpan dan tampil. Button 3 untuk tombol barunya. Kemudian combo box 1 untuk menampilkan data dari tabel pelanggan, yang diambil adalah nama pelanggan. Untuk combo box 3 yang diambil adalah nama petugas, dan untuk combo box 2 yang diambil adalah nama paket, satuan dan harga. Untuk button 4 yaitu tombol untuk menghapus dari data grid view 1. Kemudian untuk perhitungannya di text box jumlah cuci, di mana yang dihitung adalah harga cucian dikali dengan jumlah cuci. Kemudian hasilnya nanti ditempatkan di sini di T harga. Kemudian untuk cetak notanya seperti ini menggunakan PD Begin Print, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya button 5 untuk keluar, dan button 6 untuk mencetak laporan mengambil dari tabel masuk, yang kemudian nanti dipanggil melalui report viewer. Selanjutnya untuk form cucian keluar, kurang lebih sama seperti form cucian masuk. Terdapat label, text box, combo box untuk memilih kode cucian masuk, kemudian secara otomatis ID pelanggan, nama pelanggan, petugas, nama petugas dan tanggal masuk. Kemudian cucian, jumlah cucian otomatis akan terpanggil. Kemudian di sini ada combo box untuk status cuciannya. Kemudian ada total bayar yang harus dibayarkan dan bayar. Terus ada kembaliannya. Kemudian ada button dan data grid. Untuk pengkodeannya terdapat subkoneksi. Kemudian ada subsimpan untuk menyimpan ke dalam tabel keluar. Kemudian ada subtampil untuk menampilkan data dari tabel keluar ke data grid view 1. Kemudian ada subtampil masuk untuk menampilkan secara otomatis mengambil dari tabel masuk. Kemudian dipanggil di form 6 load dengan tampil dan tampil masuk. Button 4 untuk cetak laporan mengambil dari tabel keluar, yang nantinya akan dipanggil melalui report viewer. Kemudian combo box 1 untuk mengambil data secara otomatis melalui tabel masuk, yang diambil adalah ID pelanggan, nama pelanggan, petugas, nama petugas, tanggal masuk, nama paket, jumlah cuci, dan total harganya. Kemudian untuk penghitungannya di text box bayar, di mana yang dihitung adalah jumlah bayar dikurangi total harga cuciannya, kemudian hasilnya adalah di text box kembali. Selanjutnya button 1 untuk menyimpan data dan menampilkan data di data grid view 1. Kemudian button 3 untuk mencetak nota keluarnya, kurang lebih seperti ini, sama seperti di form masuk cucian untuk notanya. Selanjutnya button 2 untuk menghapus data grid view 1, button 5 untuk keluar, dan button 6 untuk memperbarui text boxnya. Kemudian untuk membuat laporannya, pertama buat dulu datasetnya sesuai dengan tabel
yang ada di database masing-masing. Kemudian buat file baru dengan report. Untuk membuat laporannya, ini terdapat text box, kemudian ini disesuaikan dengan database-nya, database. Kemudian report masuk juga sama, kemudian dipanggil ke dalam sebuah form dengan report viewer, dipilih untuk choose reportnya, kemudian sama, kurang lebih sama untuk report masuknya. Untuk penjalanan aplikasinya, tampilan awal seperti ini akan masuk ke dalam sebuah menu utama. Kemudian untuk di dalam menu master terdapat pelanggan, petugas, jenis cucian, dan keluar. Pertama, pelanggan. Untuk menginputkan data pelanggan, contohnya kita klik simpan. Menyimpan data berhasil, nanti otomatis langsung menyimpan ke data grid view 1-nya. Kemudian kita coba klik baru, otomatis ini akan menghilang. Kemudian kita keluar, kita inputkan petugasnya. Kita kasih contoh. Simpan. Akan tersimpan di data grid view 1. Coba kita keluar. Kita inputkan jenis cuciannya. Cuci setrika. Kita coba untuk satuannya, kita coba masukkan kilo, kemudian harganya kita coba 4.000. Kita simpan, kemudian kita baru, dan kita keluar. Untuk bagian transaksi ada cucian masuk dan cucian keluar. Cucian masuk, nomor cucian masuknya kita coba ID petugasnya B3, yaitu otomatis apabila ingin memilih ini akan secara otomatis namanya akan terpilih. Untuk status cuciannya, cucian masuk, kemudian di pelanggannya kita coba 3, dan otomatis nanti nama pelanggannya akan terisi. Kode paket cuci juga sama, kita coba cuci setrika. Untuk tanggal masuknya hari ini dengan jumlah cucian 8. Secara otomatis akan terisi total harganya. Kemudian kita cetak. Untuk mencetak notanya, untuk tampilan notanya kurang lebih seperti ini. Ada nomor cucian masuknya, nama petugas, nama pelanggan, tanggal masuk. Paket cuci yang diambil adalah cuci setrika dengan jumlah cucian 8 kilo dengan harga 32.000. Kemudian kita simpan, kita barukan, dan kita cek laporan masuknya. Untuk laporan masuknya akan seperti ini. Masuk CM04 dengan nama pelanggan Prameswari. Paket cuci yang diambil adalah cuci setrika dengan jumlah cuci per kilonya 8.000, total harga 32.000. Tanggal masuknya tanggal 19, status cucian masuk. Keluar. Untuk cucian keluarnya
kode cucian masuknya kita coba. Secara otomatis akan terisi bagian pelanggan, petugas, dan jumlah cucian yang diambil. Kemudian status cuciannya, cucian keluar. Tanggal keluarnya kita coba 1 hari, besok tanggal 20. Kemudian kita bayar 35.000, otomatis kembalinya adalah 3.000. Kemudian kita cetak untuk notanya. Untuk cetak notanya seperti ini, sama seperti form cuci masuk. Bedanya di sini tanggal masuk dan tanggal keluar, ada bayar dan kembaliannya juga. Kemudian kita simpan. Kita cek bagian laporannya. Kita cek bagian laporannya, telah masuk nomor cucian keluar dengan CKR 04, dengan nomor cucian masuk CM04, dengan nama pelanggan Prameswari, nama cuciannya ada cucian setrika, jumlah cucian 8, 32.000, tanggal keluarnya tanggal 20 Juli, dengan status cucian keluar. Apabila ingin menghapus datanya, kita klik bagian yang ingin dihapus, kemudian kita tombol hapus. Otomatis datanya yang ada di data grid view 1 akan terhapus. Kita coba keluar. Kita keluar. Kurang lebih untuk pendemoan aplikasinya seperti itu. Semoga video ini menjadi video yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.